Oke. Kita ya. Oh, kok kesimpulannya P? Salah tulis nih ya, bukan P, tapi Ki. Bukan P kesimpulannya. Sorry, salah tulis. Jadi kesimpulannya Ki. Pengusaha hanya bisa bertahan 2 bulan ke depan. Berarti jawabannya yang dodol. Oke, saya. Oke, merasa untuk yang ini masih gampang. Asalkan tahu di mana mengeluarkan implikasinya dan memisahkan yang mana sebab, mana akibat. Oke, lanjut. Kok putus? Oh, udah. Lanjut soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 3, jika terjadi PHK di dunia usaha, tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, ini sebelum kita keluarkan paragraf 3-nya dari soal, jika terjadi PHK di dunia usaha, tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, di sini udah keluar sebuah kalimat implikasi. Implikasi yang menyatakan sebab akibat. Sebabnya itu terjadi PHK di dunia usaha, mengakibatkan tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, oke, kita keluarkan kalimat 3-nya, bila wabah berlanjut. Nah, ini sesuai dengan kondisi saat ini. Bila wabah berlanjut lebih lama, perusahaan tidak akan punya cukup kemampuan finansial untuk mempertahankan kegiatan usaha, termasuk menggaji karyawan, sehingga PHK tidak dapat dihindari. Oke, di paragraf 3 ini yang menjadi P-nya itu bila wabah berlanjut lebih lama. Yang menjadi Q-nya PHK tidak dapat dihindari ya. Bila wabah berlanjut lebih lama, perusahaan tidak akan punya cukup kemampuan finansial untuk mempertahankan kegiatan usaha, termasuk menggaji karyawan, sehingga PHK tidak dapat dihindari. Oke, kita ambil simpel-simpel aja ya. Ambil singkatnya aja, P itu bila wabah berlanjut lebih lama. Nah, di sini kita keluarkan pakai modus ponen apa tolen yang tadi. Nah, di sini ada R juga ya. Di sini menggunakan silogisme. Karena untuk soal tadi, P maka Q-nya, bila wabah berlanjut lebih lama, maka PHK tidak dapat dihindari. Ini untuk premis pertama. Sedangkan premis keduanya itu si soal. Jika terjadi PHK, PHK tadi Q kan? Jika terjadi PHK, tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, pengangguran meningkat itu si R. Jadi silogismenya P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. P maka R berarti, yang mana tuh kalimatnya? Ada P maka R-nya. Yuk, P maka R. Jika ya Kak. Jawabannya A. Betul. A ya. Jika wabah berlanjut lebih lama, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Nah, walaupun kata maka ada ditulis itu ya. Jelas ini yang menjadi sebab, ini menjadi akibatnya. Oke. Udah ya, lanjut ya, untuk soal gini masih enak. Soal berikutnya, yang mau screenshot dulu silakan. Lanjut lah. Lanjut. 3. Hubungan kata antara kata konkret dan drill. Nah, itu bisa diodulikan dengan kata konkret dan drill. Konkret. Oke, ini sesuai dengan KBBI itu konkret itu benar-benar ada atau terwujud, berwujud, dapat dilihat, diraba ya. Tidak kasat mata, konkret itu ya, benar-benar ada. Real. Real itu nyata. Berarti mirip-mirip nih ya. Mirip-mirip. Berarti dianalogikan dengan hubungan sinonimnya ya, berarti ya. Fatal dan letal. Fatal dan letal. Ya, fatal itu mematikan, tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi. Oke, menerima nasib, tidak dapat diubah lagi. Oke, atau celaka itu fatal, sedangkan letal dapat mengakibatkan kematian atau mematikan. Oke, ini sinonim ya, fatal dan letal.
Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 4. Persamaan kata regulator pada teks di atas adalah, ini teksnya. Nah ya. Mengatur ya. Secara detail, Sinta lantas menggarisbawahi beberapa hal yang menurutnya harus segera dilakukan pemerintah sebagai regulator. Bla bla. Nah, lanjutnya. Mengatur ya, regulator ya. Lanjut. 5. Lawan kata dari kata lengah pada teks di Akurat atas. ya. Lalai. Gimana? Nah, Akurat. Lawan kata. lawan. Lawan. Awas. Awas ya. Yeay. Awas. Coba yang mana betul nih? Lengah itu adalah kurang perhatian, kurang berhati-hati, kurang awas. Kurang mawas diri. Ya kan? Nah, jadi jelas awas. Kalau kuratif itu apa di sini? Dapat menolong atau menyembuhkan penyakit. Mempunyai daya untuk mengobati. Itu kuratif. Akurat lah ya. Mirip-mirip kayak akurat ya, kuratif. Akurat, teliti, seksama, cermat, tepat, benar. Oke. Bang, kalau Baik. lalai? Hah? Lalai. Lalai itu, ayo, apa tuh lalai? Menunda-nunda. Lambat. Lalai menunda-nunda. Lambat. Menunda-nunda, tidak tepat waktu itu lalai ya. Nah, jelas ya. Kalau lalai apa? Memenuhi persyaratan ditentukan atau harus ada, patut, pantas, layak, layak. Layak sama layak itu mirip-mirip ya. Oke. Udah ya? Saya? Bisa. Nah, lanjut. 6. Di antara pilihan berikut yang paling A. mendekati bentuk. Oh iya, boleh. Betul sekali. Caranya diapain? Tinggal Diakar aja. diakarin aja. Bukan gitu. Dicoba pilihan aja juga boleh. Atau dicari kisaran-kisarannya ya. Atau ada cara SD-nya dikit nih. Ini cara SD-nya pernah dapat gini. Akar itu dipotong 2 digit dari kanan. Akar 25, 5. 5,25. 5,5. Tolong host jangan buat aneh ya. Oke. Udah kedengaran Dek suaranya? Dengar Bang. Kok di mute lagi? Dek, nanti kalau suaranya nggak kedengaran coba deh ya. Dikasih tahu ya. Iya, Bang. Iya Bang. Oke. Oke, ini cara SD-nya potong 2 digit dari kiri ya. 2 digit terus ke selanjutnya. Nah, ini caranya. Ambil nih si 25 yang awal ini. Bentar. Udah, 25 yang awal ini. 25 awal yang ini siapa tuh? Hasil perkalian kuadratnya dapatnya 25. Jelas 5 kali 5 kan? Iya. 25. Dah. Taruh 5-nya ke sana. Karena kita ambil angka 5. Terus taruh 5 kali 5 di kiri. Kalikan 5 kali 5, hasilnya 25 dikurangin. Dapatnya 0 kan? Nah, turun 2 digit lagi langsung di kanan ya. Kalau biasanya pembagian bersusun itu kan turun satu angka dulu kan? Tapi kalau dia pengakaran ini, triknya turun 2 digit terus. Nah, setelah turun 2 digit ini, 25 ini, nah ini, ada yang kelewat nih seharusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Bentar ya, ada yang kelewat nih caranya nih. Oke. Terus 50. Nah ya 50. 50 kali 50 100 tan. 110. Oke, Abang perbaiki aja dikit ya. Ini ada yang kelewat caranya. Nah, gini, Dek. Setelah 25 yang ini turun,
Si 5 yang 5 kali 5 di kiri ini kita tambahin, dapatnya 10 kan? Nah, 10 kali pasang satu angka di sini, sehingga hasilnya dekat dengan 25. Ayo, misal 101 kali 1, udah lebih kan? Udah lebih kan? Contoh Udah. lagi, 102 kali 2, udah lebih juga kan? Ya. Nah, berarti yang dekatnya ditaruh 0. 100 kali 0 apa? Nah. 0 Nol kan? lah. 0 yang kita ambil ini taruh di sini. Nah, karena ini koma, taruh koma dulu. Kan ada koma di sini tadi soalnya nih. Taruh koma di sini terus taruh 0. Nah, sehingga kalau dikali hasilnya berapa tuh? 100 kali 0. 0 kan? Nah, 0. Kurangin lagi. Kurangin 25. Dah. Setelah turun 25 ini, turun 2 digit yang ini. Nah, turun ke bawah. Nah, ini 0, ini 0. 100 dengan 0 ini ditambahin. Sama kayak yang di atas tadi. 5 dengan 5 ditambahin, jadinya 10 kan? Nah, sekarang 100 dengan 0 ditambahin tetap 100 kan? 100. Ntar. Mbak ya, 100. 1000 lah nih ya. Ntar. Gini dia. Taruh angka satu lagi di sini. Nah, sehingga nanti misalkan 103 dikali 3 dapatnya berapa? 3009 gitu kan? Nah, terus angka isi tanda tanya ini kita taruh yang hasilnya jangan melewati 2500. Berarti berapa tuh? 2. Pasti angka 2 kan? 2. Nah, ya betul. Taruh angka 2 di situ. Taruh angka 2 berarti jadinya apa tuh? 2004. 400. Oh, ini nggak sejajar, Bang. Buat seharusnya di bawah dikit ya. Ini 2004 ya. 2004. Nah, kurangin lagi. Kurangin. Ya, si 2 tadi kita taruh di sini. Nah, langsung jelas yang mana tuh 502. 5,02. Terus kan? Nah, kita nggak usah lanjut lagi nih. Karena cuma si A sendiri yang angkanya dekat dengan 502. Paham ya? Oh, ntar lo. Oh, udah betul ya. Ini 502, ini 5,2 ya. Nah, berarti yang jelas si A ya. Oke, nah karena dia mencari pendekatan, kita nggak usah cari yang kelanjutannya panjang nih, nggak ada putus-putusnya nih. Ya, nah, berarti 5,025 yang A. Oke, sampai sini paham dek? Paham. Nah, Bang, ada cara lain nggak, Bang? Cara lain uji pilihan deh. Uji pilihan. Gini aja, 5,025 kan kebanyakan tuh. Kita ambil aja 5,02. 5,02, 5,02. Mau nggak mau kali cepat deh. 0,4 gitu kan. 10. Nah, gitu juga 0,00 gitu kan. Apa lagi? 4, 0, 10 gitu kan. Tambahin. Akarin nanti. Mana yang dekat ya. Kok salah. Kali 5 lah bawah nih. Masa kali 2 lagi? Sorry. Yang cepat ya, Bang, Dek. Gimana, Dek? Bang, ini kan kalau untuk soal sejenis ini, apakah emang polanya selalu kayak gini, Bang? Tambah kali tambah kali? Kali tambah kali tambah? Kali tambah kali tambah. Polanya apa selalu kayak gitu? Oh, yang ini. Yang ininya? Iya, Bang, pengerjaannya. Betul, betul. Pertama-tama cari bilangan kuadrat hasil 25 siapa. Setelah dapat angka itu, ditambahkan. 5 tambah 5, 10. Taruh di sini. Taruh angka 1 di sini, juga angka di sini, tapi angkanya angka yang sama. Nah, hasilnya itu mendekati yang ini, jangan melewati. Ya, kayak tadi, taruh 0 kan? Taruh 0, Ya. 100 kali 0 kan 0 tuh, nggak melewati 25 kan? Enggak. Sekarang tambahin lagi, 100 tambah 0 berapa? Tetap 100 kan? Nah, 100 taruh di bawah. Terus di kanannya ini kita selipi satu angka lagi yang harus sama dan perkaliannya mendekati 2500. Nah, gitu. Itu trik SD-nya. Kamu cara amannya. Tapi kalau ingin cepat perkalian, udah coba aja terus pilihan A, B, C-nya. Yang mendekati aja.
Jangan semua. Nembak sama aja nembak dong tuh. Iya sih. Gue nggak mau gitu. Kok nggak gini, 5,02, 5,01 kan? 5,025, 5. Kalau nggak mau ambil kebanyakan angka, kalau mau dua digit aja, ini contoh 5,025, 5,05, 5,25, 5,5, 5,5 lebih. Nah, coba aja kita ambil 5,1 dulu. 5,1 dikaliin kan nggak panjang kali kan? Enggak. Nggak panjang kali. Nanti melewati nggak dia? Kalau melewati ini, kita mundur dikit. Mundurnya gimana? Mundurnya pasti antara dua angka gini. Coba kalikan. 5,1 kali 5,1 berapa? Ini 51, ini 255 kan? Nah, tambahin. 1, 0, 6, 2. 2 digit, berarti 26,01. Lewat kan? Lewat. Lewat. Nah, dah kita mundur. Berarti yang mana tuh pastinya? Antara A dan B. B. Nah, kita uji lagi. A tuh nggak usah ambil nggak usah ambil keseluruhan digitnya, ambil 2 digit aja. Ambil 5,02, 5,02 gitu aja. Ada. Coba terus dia. Ya, yang namanya TPA itu nggak ada rumus deh. Nggak mau kecepatan kita memang tuh. Saya. Oke. Nah, yang minta kunci, abang kelupaan di mana taruh kuncinya, jadi tinggal dilihat sesuai pembahasannya aja deh ya. Karena ada campur-campur kali di sini. Nggak salah, ntarlah nanti ya, kalau ada bang kasih ya. Oke dek, lanjut ya. Nah tuh kawan dah ada share tuh kunci 1-5. Nah kita lanjut nomor. Nah ini kalau ini udah jelek kali ini ya. Enak nih di screenshot nih. Enak. Enak. Atau yang pakai cara yang ada sih sebenarnya di PPT ini, tapi ada satu langkah yang kelewat nih. Bang, ya dek. nanti kalau PDF ini dikirimin ke grup boleh? PDF. Yang ini. Oh, PPT ini. PPT-nya. Oh, boleh. Tapi JPEG-nya aja deh ya. Iya, boleh. Nah, JPEG-nya. Kasih ya, Bang. Yap, sama-sama. Oke, nah ini kalau ini cara yang ada kelewat tadi, seharusnya 00-nya tuh. Nah, sampai sini seharusnya nggak usah sambung lagi ya. Nah, lanjut kita nomor 7. Nah, ini udah bocor. Ya, untuk nomor 7 ini lompat-lompatnya aja lihat ya. Lompat yang rapinya itu kan lompat 3 tuh ya. Melewati 3 angka yang lain kan. 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 9, 6 ke 9, 6 ke X. Nah, jadi si X-nya berapa tuh? 7. 7. Betul. Nah, untuk Y-nya tinggal lompat 3 juga ya. 4 ke 4 tetap, 4 ke 4 tetap, berarti Y-nya juga 4. Iya, benar. 4, dodol. Oke. Nah ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, ini soal-soal gini nggak ada kerjaan nih. Biar habisin waktu dia ya. Ayo, ada yang tahu triknya gimana? Pak. Yuk, triknya Nggak tahu, itu Kak. kita hubungkan angka-angka yang kecil aja. Angka-angka yang kecil ini biar mendapatkan yang besar gimana? Yang kecil itu kan kiri dan kanan tuh. Ya kan? Nah, 7 dan 8. 7 dan 8. 7 dan 8. 7 dan 8 apa tuh yang bisa kita hubungkan? Biar dapat yang besar. Kalau 7 ditambah 8 masih kecil kan? Sedangkan tengahnya kan 71. Kali 7 ke 8 berapa? 56. 56. Udah besar dikit. Tapi belum ada hubungan ke 71 kan? 7 dan 8 bisa diapain lagi sekalian dikali? Dikurang. Dikurang boleh. Ditambah. Nah, ditambah boleh, dikurang boleh. Kalau ditambah 7 tambah 8. 15. 15. Nah, tuh.
Apa tuh Terus dihubungkan? tambah lagi Iya, 71. betul. Tambah lagi 71. Oh my Paham? god. Berarti kiri dan kanan dikalikan, kiri dan kanan ditambahkan, hasil mereka berdua ditambahkan lagi, taruhlah di tengah tuh. Oke, ini ya. Oke. Oke, berarti jawabannya 6 ya. 66 tambah 17. Wow. Oke. Bang, beberapa kali ini, Bang, boleh nanya nggak? Ya, Dek. Misalnya yang kayak gini tuh emang cari hubungan kedua angka yang kecil aja itu triknya. Ya, lebih amannya cari hubungan dua angka yang kecil dulu ya. Oke. Itu sama kalau yang kayak di tabel gitu juga sama, Bang. Gimana, Dek? Tabel. Kan ada Beda lagi, yang Dek. beda lagi lagi, ya? Dek. Kalau ini Oh. yang namanya TPA ini kita nggak bisa ambil rumusnya ini, rumusnya itu. Bukan. Setiap dijumpa gini pasti itu bukan. Suka-suka yang buat soalnya nih. Oke, Bang. Suka-suka yang buat soalnya dan memang harus kecepatan kita baca pola. Ya. Ya, makasih, Bang. Yap, sama-sama. Lanjut ya. Oke, nomor 9. A adalah rata-rata bilangan bulat mulai dari 200 hingga 400. Rata-rata bilangan bulat dari 200 hingga 400. Itu artinya, Dek? Ada yang tahu gimana? A itu adalah 300. rata-rata bilangan bulat dari 200 hingga atau sampai 400. Berarti A itu gimana cara mencarinya? Ditambahin semuanya, habis itu dibagi dengan jumlahnya. Iya, ditambahin siapa-siapa aja dijumlahin, Dek? Yang bilangan Dua. bulat. Iya, berapa coba? Diawali dari 200 200, ya, tambah. tambah 201 tambah 202. Iya, betul. 200, 201, 202, 203, sampai 400 gitu kan, ditambahin kan? Per banyaknya. Nah, berapa banyak tuh bilangan dari 200 sampai 400? Maka Yo, 201. 201. Nah, paham? paham. Yang lain paham? Kalau nggak paham gini aja, Dik. Main jari aja, Dik. Kalau dari 200 sampai 210, ada berapa angka? 9. 200 sampai 210. 10. Ayo, pakai jari coba. 11, 200 sampai 210. Nah, ada 11 kan? Ada 11 kan? Artinya 210 dikurang 200 kan 10 tuh. Ditambah 1 lagi. Nah, gitu aja triknya. Jadinya 11 ya. Oke, berarti dari 200 sampai 400 kurangin. 400 kurang 200 kan 200 tuh. Tambah 1. Berarti 201. Nah, sehingga ini kalau dia berurutan, Dek, 200, 201, 202, 203 ditambahin, itu membentuk pola apa, Dek? Aritmatika. Iya, Aritmatika. arit. Yang bedanya berapa? Bedanya 1. Nah, bedanya 1 tambah 1 tambah 1. Nah, tinggal dipasang rumus. Untuk jumlahnya di atasnya itu pasang aja rumus SN dulu. Nanti kita bagi dengan 201. SN itu jumlahnya di atasnya. Paham nih, Dek? Paham. Nah, kalau nggak mau gini, kita pasang gini aja. Pelan-pelan. A itu kan dibilang rata-ratanya kan adalah 200 tambah 201 tambah 202 tambah bla 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 tambah 400. Dibagi dengan banyaknya tadi ada 201 bilangan. Nah, yang di atas itu berarti pakai SN. Ini pola buat catatan. Ini pola aritmatika yang A-nya atau suku awalnya 200 dan bedanya adalah 1. Ya kan? Yang banyaknya itu sampai 400 itu kan U201 kan? Sehingga rumus S-nya adalah S201 per 201. S201 SN. Nah, pasang rumus SN yang sana. Nanti jadinya 201 per 2
dikali A-nya Kali tadi 200, 200 tambah kalau ini pakai UN-nya karena UN-nya ada. Seharusnya kan rumus yang sering kita pakai itu kan SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 B. kali beda. Nah, itu kalau rumus SN diketahui A dan bedanya aja. Sedangkan ini SN kalau udah ada suku awal dan suku akhir. Boleh, nah, tinggal pasang. Tambah 400 kan. Jangan lupa, per 201. Oke, berapa tuh? 201 atas dengan 201 bawah boleh dicoret tuh. Jadi setengah. Setengah dari 200. 600 ya, jadinya 300. Itu si A-nya. Oh, Nah, si B-nya gitu juga. Dia rata-rata nilai dari 50 sampai 100. 50 sampai 100 ada berapa? 50. 51. Nah, 51. Tinggal cari lagi si B-nya kan? Ya. Si B-nya mana tuh? Nah, udah pasang yang tadi, dapatnya 75. Ya? Oke. Nah, udah langsung gini aja ya. X bar B, nah, 75. Oke. Nah, tinggal dijawab yang diminta selisih 300 kurang 75. 225. 225. Oke. Itu udah bercampur-campur di sana ya. Oke, yang mau pakai ini dulu untuk mencari A-nya boleh. Nah, coba silakan di screenshot. Nah, ini untuk mencari A-nya ya. Nah, ini untuk mencari si B-nya. Di sini buatnya X bar B. Tapi soal buatnya langsung B kan. Buat X bar B boleh, langsung B juga boleh. Itu sama aja ya. Oke, lanjut ya. Nomor, oh ya, sebelum jawabannya tadi apa? 225, dodol. Dah. Lanjut, nomor 10. Nilai R adalah setengah dari 50%. Bilangan bulat positif S. R sama dengan 50% dari bilangan bulat positif F. Yang namanya dari itu dikali ya. Langsung buat R sama dengan setengah kali 50%. Itu si R-nya. Iya. Boleh langsung disederhanakan, stop di situ juga boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Dan S% dari R adalah 100. S% dari R. Berarti S per 100 kali R sama dengan 100. Nah, udah. Oke, yang tadi tinggal diotak-atik angka aja. Atau kalau mau trik cepatnya deh, di sini kan ada S per 100 nih. Di sini juga ada S per 100 kan? Ya kan? Nah, tinggal disubstitusi. Coret dulu setengah dengan 50. 25 itu jadinya ya. Sehingga R per 25. 25 yang geser ke kiri sama dengan S per 100 tinggal yang di kanan. Tinggal substitusi. S per 100 yang di kanan itu kan, nah, terserah mau substitusi yang mana. Yang ini aja substitusi ke sini juga boleh. Nah, substitusi. Saya kira kali sih hilang, Bang. Disamakan 25 dulu. kali hilangkan ke S-nya, 100-nya kalikan ke R. Boleh juga. Boleh. Tapi panjang aljabar nanti, makanya lebih enak gini kan. Gitu pula ya. Nah, berarti S per 100 kita ganti menjadi R per 25 biar sama hurufnya, sama-sama R. Nah, tinggal taati aljabar, R kuadrat sama dengan 2500 diakarkan. Akarnya 50. Oke. Seharusnya ada yang tahu kemarin apa udah pernah dijelaskan R kuadrat sama dengan 100. R berapa? Ada yang tahu? Plus minus 10. Iya, betul. Jangan lupa plus minus. Diakarkan 100-nya. Plus minus 10. Kenapa yang ini tidak plus minus? Karena baca soal. Bilangan bulat positif. Bilangan positif. Bulat positif. Makanya dia bilang 50 aja. Oke. Nah ya. Oke, jawabannya C. Silakan di screenshot lagi.
Lanjut, nomor 11. Seorang pria dan seorang wanita menghabiskan 4 liter beras selama 50 hari. 2 pria dan 3 wanita menghabiskan 21 liter beras selama 100 hari. Berapa liter yang dihabiskan oleh seorang pria dan 3 wanita selama 150 hari? Nah, ini pernah, iya, ini pasang ke rumus ini dulu, Dek. Rumus kecepatan itu, kecepatan volume per waktu, gitu kan? Kecepatan ini kecepatan apa? Kecepatan menghabiskan beras. Nah, beras yang dihabiskannya bukan nasi yang dihabisinnya ya. Oke, kecepatannya rumusnya volume per waktu. Kenapa volume? Karena di sini satuan berasnya dibuatnya liter ya. Oke, nah sekarang untuk yang kalimat pertama, seorang pria dan seorang wanita menghabiskan 4 liter beras selama 50 hari. Berarti ini kecepatan gabungan antara si pria dan wanita kan? Kita anggap aja kecepatan pria itu P, kecepatan wanita itu W. Nah, sehingga P tambah W sama dengan 4/50. Ayo, ada yang tahu dari mana dapat 4/50? 4 liter dari beras 50 hari. Iya, 4 liter per 50 hari. Ingat tadi rumus kecepatan. Ini kecepatannya tapi kecepatan gabungan ya. Kecepatan tadi rumusnya volume per waktu. Volumenya 4 liter, waktunya 50 hari. Kenapa dijadikan 80/100? Oke, nanti kita lihat kenapa dibuat gitu langsung. Nah, lanjut. Untuk kalimat kedua, 2 pria dan 3 wanita ini juga kecepatan gabungan. Berarti 2P tambah 3W. 2P tambah 3W sama dengan 21/100. Nah, gitu. Nah, sehingga dapat persamaan kedua. Nah, alasannya kenapa tadi 8/100? Karena ini 21/100 biar sama penyebut. Nah, sehingga langsung dieliminasikan nanti itu. Oke? Kenapa bisa dapat 8/100 tadi, Bang? Ntar koneksinya udah bagus lagi. Nah, ini oke lanjut. Yang namanya samain penyebut itu kita mau hilangin siapa nih? Ingat ini 2P, 3W, ini PW. Nah, tinggal hilangin salah satu, hilangin P aja ya. Hilangin P berarti tinggal dikali 2 kan? Nah, ini dikali 2. Nah, dibuatnya dikali 2. Kali 2 jadinya 2P tambah 2W sama dengan 16/100. Jangan lupa deh, yang namanya dikali 2 itu 8/100. Ini misalkan A tambah B sama 8/100. Kali 2. Semua yang dikali kali 2. 2A tambah 2B. Sama dengan yang di kanan kali 2 jadinya apa deh? 16/200. 16/100. Atasnya aja dikalikan. Nah, ingat perkalian 8/100 kali 2. 2-nya kalikan dengan yang di atas. Kalikan dengan yang di bawah juga ya. Salah. Oh, gitu pula ya. Nah, ya. Cuma boleh untuk yang di atas. Karena 2 ini kalau dibuat dalam pecahan itu kan 2/1. Ya kan? Yang namanya perkalian pecahan itu kan kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu kan? Atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu kan? Kalau perkalian penjumlahin samain dulu penyebutnya kan? Oke, jangan salah lagi ya. Hati-hati, memang banyak kesalahan di situ deh. Nah, kita lanjut ini nanti tinggal dikurangin aja kan? Kurangin. Ini seharusnya minus ya, minus W sama dengan minus 5/100. Nah, tapi langsung dipositifkan. W sama dengan 5/100. Itu si W-nya. Lanjut cari P. P-nya tinggal disubstitusi ke salah satu. P tambah W tadi 8/100. W-nya 5/100. Berarti P-nya 3/100. Oke, nama rasa untuk mencari P ini bisa ya, substitusi sendiri ya. Nah,
Barulah cari pertanyaannya yang diminta kecepatan dari seorang pria dan 3 wanita. Berarti 1P tambah 3W dikali waktu. Nah, ini langsung dicari volume. Karena dimintakan berapa liter. Volumenya ditanyakan. Dari rumus ini volume sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, langsung pasang rumus volume. Kecepatannya jangan lupa kecepatan gabungan lagi. P tambah 3W dikali 150. Nah, P-nya tadi 3/100, W-nya 5/100. Dikali 3 si W-nya berarti 3 kali 5, 15. 15/100 tambah 3/100, 18/100 ya. 18/100 dikali 150 hari. Dapatlah 27. 27 liter. 27 hari, oke. 27 liter ya. Oke, silakan di screenshot. Ntar dulu, mau rapiin dikit. Ini tadi kenapa kecoret nih? Udahlah. Nah, dikali 2 tadi ya. Dikali 2. Oke dek, apaan lu? Ada komen? Komennya apa tuh? Nomor 7 apa bang? 311. 2P tambah 2W kok 16/100. Nah, tadi dikali 2 ya. Ini kurang rapi dibuatnya nih ya. Oke. Kok 8/100? 8/100 tadi karena di maunya main penjebon. Nah, kalau mau buat rapi boleh yuk. Buat cara kakak aja. Ini memang cara dari itunya ya. Kakak rapain aja di sini. Mau rapiin aja. Oke, cara yang rapiin pertama tadi apa? Kecepatan pria wanita. Ulang aja ya. P tambah W. Ya udah, tingkat aja nih untuk penulisannya aja ya. P tambah W sama dengan 4/50. 4/50 itu jangan lupa didapat dari kecepatan volume per waktu. Habis itu 2P tambah 3W sama dengan 21/100. Nah, gini. Silakan mau dieliminasi. Eliminasi dulu boleh. Yang 4/50 ini jadikan 8/100 dulu juga boleh. Nah, kamu cara eliminasi dulu boleh langsung aja yang di atas kali 2 aja ya. Kali 2 atau kali 3 juga. Kali 2 aja ya. Kali 2 kali 1 jadinya 2P tambah 2W sama dengan 8/100. Di bawahnya tetap 2P tambah 3W sama dengan 21/100. Iya. Tinggal dikurangin aja kan. Kok ini per 100 bukan 8/100. 8/50 tetap. 50. Karena dikali. Iya, 8/50. Nah, di 8/50 ya. Atau bisa dibuat menjadi 16/100 karena kita mau mengurangkan nih. Untuk mengurangkan itu kan harus samain penyebutnya kan. Ya, kurangkan. Nah, 2W kurang 3W minus ya, langsung positifkan karena nanti di kiri kanan minus-minus nih. Atau boleh dibaca juga bawah kurang atas saja, jangan atas kurang Nanti bawah. langsung jadi Nah, langsung W, bawah kurang atas. 3W kurang 2W, 1W. 21/100 kurang 16/100. Berapa tuh? 5/100. 5/100 kan? Nah, 5/100. Tinggal di sub ke salah satu. Sub ke persamaan 1 aja. Langsung aja ya, Abang nggak tulis lagi. Di sub ke persamaan 1, lihat aja deh W-nya, P-nya berapa tadi. Coba 5/100 si W. 8/100 kurang 5/100. 3/100. 100. Tinggal pasanglah ke pertanyaan. Yang tadi. Ntar. Gini aja. Ntar ya. Keep. Sebagian nggak paham karena belakangnya hapus aja dia.
Bentar ya. Untuk merapikan aja waktu ini. Oke, ada lagi yang perlu dihapus. Ini. Dah. Nah, ya. Rumus kecepatan volume per waktu itu kapan lagi dipakai? Kecepatan waktu. Oh, Ya kayak model-model gini deh, kecepatan menghabiskan beras. Nah, kayak kemarin. Pernah kemarin kan rumusnya apa tuh? Kerjaan. Kecepatan kerja kali waktu. Kerjaannya apa kemarin tuh? Lupa Bang. Ada yang masih ingat deh soalnya? Yang Abang kasih 2 cara. Perbandingan berbalik nilai itu. oh yang itu ya. Nah, kerjaan, yang penting namanya kerjaan itu baik dia kerjaan yang berlari, kerjaan yang makan menghabiskan beras, ya kan? Atau kerjaan nanti mengecat dinding. Ingat yang namanya kerjaan itu untuk mencari kecepatan kerjanya, rumusnya si kerjaan per waktu. Ya, atau bisa juga kalau dibalik kerjaan sama dengan kecepatan kerja dikali waktu. Oke? Oke. Ya, ini dah rapi. Silakan di screenshot deh. Nah, ini. Dah ya, lanjut. Soal nomor 12. 12. Jika sekarang pukul 10.00, maka 2020 menit kemudian akan menunjukkan pukul ini tinggal cari. Sehari 24 jam kan? Iya. Nah, ingat nih satuannya menit. Nah, silakanlah dek. 24 jam itu berapa menit? Mau adik jadikan menit jam ke menit boleh, atau si 2020 menit ini ada rubah ke jam juga boleh. Yang bisa dirubah ke jam, jadikan aja ke jam bulannya. 3, sekian nggak? 33, sekian nggak? Yang Kalau komanya itu 33 jam 40 menit. Nah iya betul, itu cara enak sebutnya. Yang komanya itu jangan dijadiin koma deh, biar tetap baca dalam menit. Ya, sisanya itu tetap dalam menit. Nah, kayak gini. 20/60, 33, bla 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 kan, yang komanya itu. Iya, betul. Nah, gini aja bacanya 33 jam 40 menit. Enggak usah dibaca komanya. Karena sisa 40 kan? Iya. Sisa 40. Nah, silakanlah hitung dari jam 10, 33 jam ke depan, jam berapa tuh? Udah lewat 1 hari 1 malam tuh kan, 24 jam kan? Nah, tinggal dikurangin aja, 33 kurang 24 berapa tuh? 33 kurang 24, 9 ya? Iya. Nah, berarti dari 24 jam ke depan, jam 10 lagi kan? Iya. Nah, jam 10.00 lagi kan, artinya 10 pagi kan? Jam 10 pagi tambah 9 jam ke depan, 40 menit. Ya, 9:40. C ya. Oke, silakan di screenshot. Hura. Aku nggak tahu, aku tak bangun. Aku telah bangun, Mbak. Sahur, Mbak. Oke, yang telah bangun silakan nanti ikut lagi ya konsolnya siang. Oke, lanjut nomor 13. Nah, ini kita main cepat dikit ya. Dengan K adalah bilangan bulat positif didefinisikan K sigma sebagai jumlah bilangan bulat dari 1 sampai K. Nah, ini juga berhubungan dengan kayak notasi-notasi kemarin. Ada yang buatnya lambang segitiga, ada yang buat lambang apa kemarin, lambang string ya, kayak lambang dolar juga ada buat ya. Oh, ini lambang sigma dibuatnya. Arti K sigma itu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai tambah 10. 10 sigma tuh. Karena dibilangnya tadi kan jumlah bilangan bulat dari 1 sampai K. Nah, itu. Ya. Nah, silakan dicari 10K kurang 9K hasilnya berapa? 10K. Nah, 10K dari 1 sampai 10 tambahin. 9K dari 1 sampai 9 tambahin. Kurangin aja. 10 kan hasilnya? Ya. Nah, yang 10 hasilnya itu kalau kita buat dalam notasi sigma lagi, penjumlahan dari 1 sampai berapa? 4. 4. Jumlahan dari 1 sampai 4 penulisannya 4 sigma. Jadi jawabannya B. Hura. Saya? Oke. Makasih gampang. Oke, ini banyak chat nih. Kak Rifka, tolong baca chat-chat ya, Kak.
Kak, 8/100. Kak, kalau bentuk soal seperti ini cara mencarinya pakai rumus cepatan. Oh ya, udah tadi udah jawab. Oke Kak, untuk selanjutnya aja dibaca Kak ya. Ini udah nih. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Sebuah tanah berbentuk seperti pada gambar. Jika ini gampang, tinggal geser-geser aja deh. Ditanya keliling kan, keliling itu tambahin semua. Geserkan, geser ke sana, geser ke sana, geser ke atas, geser ke atas. Timpa lagi dia menjadi sebuah persegi panjang yang utuh. Dah, cari aja kelilingnya deh. Saya. Oke. Lanjut. Jawabannya? 1.000. Bisa ya? Nah, ini soal UNSD nih ya. Soal Gambarnya UNSD. nipu ya, Kak? Hah? Gambarnya nipu. Bukan nipu, memang gitu daerahnya. Tapi untuk triknya itu kan kita nggak tahu berapa potongan yang bawah nih. Potongan biru bawah ini kan kita nggak tahu, nggak ada dibuat kan? Ini juga nggak tahu kan? Nggak tahu geser ke atas aja. Tolak ke atas, tolak ke atas. Ini juga tolak ke kanan, tolak ke kanan. Kalau ditolak-tolak lagi kan, jadi ukurannya tetap sama tuh. Nah, tolak ukuran sama panjang, tolak ukuran sama panjang. Nah, dah terbentuklah persegi panjang. Loh Bang, tapi itu bukannya buat apa? Persegi yang udah dipotong-potong gitu ditanya kelilingnya. Iya, sama aja. Walaupun dipotong-potong. Coba deh triknya lagi. Sama nggak? Coba ya. Tar. Nah, nih. Oh, Ya. alah, iya. Nah, Iya, sama iya. kan kalau kita Paham. Oke, sebentar. Baterai abang hampir habis. Bentar ya. Cas dulu. Padam kayak kemarin, langsung mati. Bentar, jangan mati. Kak, Ya, ntar deh. Baterainya lagi bang cas dulu ya. Lupa pasang charger. Baterai laptop. Oke, bismillah. Jangan mati. Dah. Pas kali. Adek, kenapa? Ya, tambah tadi ada yang mau bertanya? Silakan, Dek. lanjut Kak. Ya. Oke, lanjut. Tadi bisa ya, tinggal dorong-dorong aja ya. Udah 1.000 tadi. Lanjut nomor 15. Nomor 15. Ini tadi Dek coba Dek. Ada yang coret satu tuh yang warna hitam di atas. Ini coba dihapus Dek. Ini nggak bisa hapus nih. Ada yang merasa tercoret nggak tadi? Coba dihapus ya. Abang nggak bisa hapus dari sini nih. Oke lanjut. Ayo tambah cari. Hapus deh, hapus. Bukan saya, Bang. Udah nggak apa-apa lah. Bukan juga, Bang. Nggak apa-apa. Taruh keluarin. Kalau dikeluarin, tampilin lagi hilang deh ya. Mudah-mudahan ya. Bobi. Ya Kak. Ini ada Aisyah Nurul Hikmah katanya minta ulang, tapi minta ulang nomor berapa ya itu? Coba tanyanya. Oh, nanti aja deh ya. Kalau yang ketinggalan, nanti di sesi konsol aja. Ya. Oke. Diskan. Ini bisa dihapus nggak dia? Oh, nggak bisa dihapus ya? Udah abang keluarin nggak bisa kehapus juga nih. Udah hitam terus di semua slide ini dek. Nah tuh ketambah lagi tuh coretannya. Ayo siapa tuh? Tolong dicoret deh. Ya tolong dicoret, tolong dihapus. Kak, bentar ya. Ada yang bisa kontrol ini enggak? Ada Kak? Ada yang bisa kontrol coretan ini enggak? Ini bisa coret semua ya. Bang, stop sharing screen aja kok nggak dulu. Oh ya, stop ya. Ada. Oke, Bang share lagi ya.
Tolong jangan dicoret-coret ya. Ini ya, habis waktu kita nanti nih. Nah, dah lanjut. Nomor. Ini udah tampil lagi ya. Oke, ini tadi Daman. Lanjut soal nomor 15. Farol lebih tinggi dari Didi dan Hasep juga memiliki. Oh, ntar. Farol lebih tinggi dari Didi dan Hasep. Yoga memiliki tinggi tidak kurang dari Hasep. Nah, tinggal diatur aja, Adik. Makin ke atas, makin tinggi tuh ya. Farol lebih tinggi dari Didi dan Hasep. Berarti Farol taruh di atas, Didi dan Hasep di bawahnya, baik dia sejajar atau lebih tinggi si Didi atau Hasep atau kebalik ya. Nah, lanjut. Apa lagi? Berikutnya. Si Yoganya tidak kurang dari Asep gitu, Bang. Yoga tidak kurang dari Hasep. Kalau tidak kurang dari Hasep, berarti di atas Hasep atau di bawah? Di atasnya. Nah, di atasnya taruh. Yoga di atas Hasep. Oke. Nah, tidak kurang itu berarti bisa sama nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Nggak boleh di bawahnya kan? Oke. Dah. Silakan diatur. Kalau kita atur berarti gimana nih? Farolnya gimana? P-nya lebih atau sama dengan? Ayo, bisa di atas, bisa sama dengan kan? Iya. Nah, nanti jawabannya gimana? Bisa di bawah juga? D. D. Infonya nggak cukup. Info yang diberikan nggak cukup. Nggak jelas. Kak, berarti kalau tidak kurang itu dia nggak bisa di bawahnya, tapi bisa sama dengan dia atau di atas dia? Iya, bisa sejajar, bisa di atas. Besar sama dengan. Ya, kurang lebih besar sama dengan ya. Oke. Nah ya, lanjut ya. Nomor 16. Dipilih sebuah bilangan dari 100 bilangan bulat positif pertama. Dipilih sebuah bilangan dari 100 bilangan bulat positif pertama. Berarti mulai dari 1 sampai 100 dipilih ya sebuah bilangan ya. P itu peluang terambilnya bilangan prima ganjil. Prima ganjil. Nah, silakan kamu cari manual. Siapa-siapa aja tuh prima ganjil dari 1 sampai 100. Contohlah. Oke, sebelumnya abang kecilin dulu. Kalau bilangan dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Kita ambil satu bilangan. Berapa peluang terpilih bilangan genap? Diambil satu bilangan ya. Satu bilangan diambil. Nah, ya 5 per 10. Genap dari 1 sampai 10 ada 5 deh kan? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 kan? 5 per 10. Itu kalau diambil satu ya. Kalau diambil 2 dek. Diambil 2 bilangan. Tentukan peluang terambil kedua-duanya genap. Baru pakai kombinasi. C2 dari yang genap ada 5 per C2 dari keseluruhannya ada 10. Paham ya? Oke, diambil lebih dari 1 berarti baru di sini kita pakai kombinasi permutasi kalau soal-soal berkaitan dengan kombinatorik ini. Sedangkan kalau diambil cuma 1 langsung aja. Ya, ada 5 genap per keseluruhan. Nah, sekarang kalau mau manual silakan deh. Banyak nggak tuh bilangan prima ganjil antara 1 sampai 100? Nanti per 100 berarti jawabannya kan? Iya. Nah, tapi ada trik lain deh. Trik lain gini. Dari 100 bilangan bulat positif alias bilangan dari 1 sampai 100 ada 50 bilangan ganjil, betul? Ya. Nah, setengahnya ganjil, setengahnya genap, berarti kan? Iya. Tuh, dari 50 bilangan ganjil tersebut, ada bilangan prima. Tidak semuanya bilangan prima. Paham maksudnya? Paham. Dari keseluruhan 50 bilangan ganjil itu, ada bilangan prima di dalamnya. Oke, sebelumnya, Dek. Kalau yang ganjil, peluang keseluruhan ganjil berapa? 50 per 100. Alias setengah, kan? Ya. Berarti peluang si prima ini, prima yang tidak ganjil ini,
Lebih kecil. Pasti lebih kecil. Nah, kita berarti nggak usah cari. Nggak usah datakan. Prima ganjil siapa ya? 3, 5, 7, 11, 13. Nah, capek nanti deh. Ya, pakai logika gini boleh juga dia. Peluang yang ganjilnya aja 500/100 atau setengah, berarti peluang yang prima ganjil, karena prima ganjil ini berada di dalam keseluruhan ganjil, sehingga dia lebih kecil, berarti pasti lebih kecil dari peluang si ganjilnya, lebih kecil daripada setengah. Iya. Oke, paham ya? Nah, jawabannya B, B. Oke, lanjut. 17. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A per B sama dengan 32,3. Jika A dibagi B, manakah bilangan berikut yang mungkin menjadi sisa? 32,3. Nah, iya. 32,3. Ayo, sebelum 3 Bapak sama lanjut. 6. 3 sama 6 kan? 6. Paham yang lain dari mana dapat 3 sama 6? Saya nengok ujung angkanya aja, Bang. Yang mana? Yang 3-nya ini? Iya, Bang. Ah, ya, 3 betul. 6 kok 6, Dek. Nah, satu lagi kok 6. 3 Enggak sama ya? 6 tadi kan? Betul tuh, udah betul dikit tuh. Lihat ujungnya aja. Yang namanya mencari sisa itu kan komanya tuh. Ya kan? Kalau kita misalkan lah ya, Bang bilang kalahin dulu ya. 10 bagi 4. 10 bagi 4 berapa sisanya? 2,5. Sisanya loh. Sisanya 2 kan? 2. 2. Tapi kalau kita baca desimalnya 10/4 itu berapa? Coba. 10 bagi 4. Atau 10/4, 5/2 ya. 2. 2, berapa tuh? 2,5, Bang. 2,5. Nah, 2,5 kan? Berarti sisanya 5, Dek. Itu? Tidak ya? Nah, ayo. Ayo. Gimana cara mencari sisa itu? Sisanya itu, lihat di ujung ini boleh. 5 ini, karena dia desimal berarti 5/10. Oh iya. Bentar. 10 bagi 5 tadi 2, betul ya? 8, 20, 5/10. 5/10. Karena tadi dia per berapa? 10. Ntar, balik. 10 bagi 4. Nah, 5/10 ini bisa dibuat menjadi 1/2. 1/2. Ayo, sisanya 5 apa 1? Nah, sisanya itu, karena tadi ntar pelan-pelan. Oke, cara mencari lain sisa itu, karena di sini angkanya udah jelas kan? Angkanya jelas 10/4. Kalau 10/4 itu sisanya siapa? Jelas 2 kan? Jelas 2-nya, betul? Betul. Sedangkan ini kan A per B. Kita nggak tahu siapa A, siapa B. Jadi sisanya masih belum jelas. Makanya karena masih belum jelas, di sini keluarlah kata kemungkinannya siapa. Nah, karena yang belum jelas itu berarti kan ada kemungkinan-kemungkinannya. Kita cari kemungkinannya berapa. Kalau tadi jelas, 10/4 itu sisanya 2. Kalau kita lihat dari ujungnya aja, jangan dijawab sisanya 5, Dek. Nah, 5/10. 5/10 itu setengah. Setengah, dari mana dapat 2? Karena tadi dibagi 4, berarti jadiin penyebutnya lagi 4. Kalau jadi penyebutnya 4, berapa, Dek? 2/4 kan? 2/4 kan? Sehingga sisanya 2 kan? Iya. Nah, karena ingat, penyebutnya udah sama-sama 4. Oke? Nah, itu kalau angkanya jelas. Tapi kalau angkanya nggak jelas gini, triknya banyak sebenarnya. Oke, kalau angkanya nggak jelas ini, masih belum pasti, masih mencari kemungkinan, nah, boleh kita lihat jawabannya Dek tadi itu. Ambil angka ujungnya aja, Bang. 3. Boleh, bisa jadi. Komanya tuh, lihat tuh. Nah, 32,3. Berarti sisanya berapa? 3, betul. Kalau dia dibagi 10. Ini kan bisa dibuat 32, 3/10. Gitu kan? Sisanya yang mana? 3. Bisa jadi 3.
Paham? Enggak, Bang. Enggak. Oke. Gimana cara bilangnya ya? Bang, Ya, Dek. maksudnya 3/10 nanti ditambahkan 3/10 itu 0,3. Nah, 32, misalnya ditambah 32 jadinya 32,3 lagi gitu. iya. 32,3 itu kan memang gini kan, bisa dibuat 32, 3/10 gitu kan? Ya. Nah, 3/10 ini artinya bersisa 3 jika dibagi 10. Kalau pembagian 10. Kan masih kemungkinan. Berarti kemungkinan, manakah bilangan berikut yang mungkin menjadi sisa? 3 mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Kalau pembagian 10. Ya kan? Nah, berarti si B bisa, si yang 2 bisa kan? Bisa. Dah. Terus, ada nggak kemungkinan lain? Ada, bisa kita rubah lagi nih. 32,3 itu kan bisa dirubah menjadi 3/10 itu coba dikali 2, Dek. Apa yang didapat? 6/20. Berarti sisa siapa? Sisa 6. Sisanya 6. Kalau pembaginya 20. Kalau si B-nya 20. Paham? Paham. Bisa juga lagi berapa, ayo? Bisa juga 32. 3/10 itu kalau dikali 3 apa, Dek? 9. 9/30. Ah, berarti kemungkinan sisanya 9. Jika pembaginya 30. 30. Paham? Nah, Paham. berarti jawabannya ada 3/6. Bisa jadi 3, bisa jadi 6. Karena si B alias si pembaginya masih dalam variabel. Artinya masih bisa berubah-ubah. Sehingga sisanya juga berubah-ubah tergantung si pembagi. Gitu ya? Oke, Bang. Oke, dah. Berarti cuman 2 dan 6 ya. Sedangkan 1 sama 3 nggak bisa ya. 3/10 masih bisa disederhanakan, Dek, menjadi 1/3? 3. Nggak bisa ya. Enggak. Kalau 2/4 juga nggak bisa ya. Udah jelas. Nggak bisa lagi. Oke, lanjut. Nah, yang ini aja di screenshot, Dek. Dah? Oke, silakan. (18) Diketahui sebuah titik A 6,0. 6,0 jelas di sini tuh yang titik merah tuh. Dan garis G yang persamaannya Y sama dengan X. Y kurang X sama dengan 0. Geser aja X ke kanan. Berarti Y sama dengan X kan? Garis Y sama dengan X itu memotong 0,0 dan membagi kuadran 1 sama kuadran 3. Nah, gitu garisnya. Dah? Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? 1. Terdapat sebuah garis yang ditarik dari titik A. Terdapat sebuah garis yang ditarik dari titik A. Tegak lurus G. Betul? Betul. Betul ya. Tarik satu garis dari A, harus tegak lurus G. Ah, bisa jadi itu garisnya. Tegak lurus. Nih garisnya ya. Berarti kalau si 1 betul? 3 betul. 3 betul. 3 nggak usah dilihat lagi berarti ya. Lanjut. Antara 2 dan 4 siapa dulu dilihat? 4. 4. Kalau 4 betul? 2 udah pasti betul. 2 udah pasti betul. 1, 2, 3, 4 nanti kan. Tapi kalau 4 salah? 3. 2 mesti dilihat lagi. 2 lah. Iya, 2 itu mesti dicek lagi. Ya, oke, kita lihat 4 dulu. Jarak titik jika ditarik sebuah garis dari titik A, maka pasti akan memotong garis G. Betul? Ayo, sebelum disambung. Jika ditarik sebuah garis dari A, pasti potong G, betul? Betul. Salah. Nah, Salah karena nggak pasti. salah, iya. Ini kata kuncinya pasti. Arti pasti apa, Dek? Arti pasti itu pasti selalu betul. Sedangkan ini bisa jadi dia memotong,
Kalau abang Sehingga. tarik itu. Bisa sejajar. Nah, bisa sejajar. Ya kan? Kalau abang tarik gini, mau motong nggak? Motong nggak? Motong. Ingat syarat garis itu bisa diperpanjang. Perpanjang ini ke sini, perpanjang ini ke sini. Mau motong kan? Bang tarik ke sini, mau motong nggak? Motong ya? Nah, yang nggak motong itu gimana? Kalau dia sejajar. Nah, nih. Berarti nggak pasti. Nggak pasti. Sehingga yang 4 gimana, Dek? Salah. Salah. 4 salah ya. Tidak pasti. Oke. Dah, berarti kalau 4 salah tinggal cek 2. 2 betul nggak? Terdapat beberapa garis yang sejajar dengan garis J yang melalui A, betul? Benar. Yang bisa jawab. 2 Benar. tambah 1. Cuman 1. Sedangkan di kalimat 2 itu beberapa. Arti beberapa itu lebih dari 1. Ya kan? Arti beberapa itu lebih dari 1 kan? Sedangkan yang pastinya itu cuma 1 garis tuh yang sejajar, nggak ada garis lain. Nah, sehingga yang 2 gimana? Betul apa salah? Salah. Sehingga jawabannya 1 dan 3 saja. Oke. Ini juga salah tadi nih ya. Nah, lanjut. Nah, ini kalau mau cek yang nomor 3 silakan pakai rumus ya. Nah, tapi nggak usah. Apa nih? Lanjut nomor 19. 2 soal lagi nih. Apa sekali ini? 2 soal lagi. Berapa banyak anggota P? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Pernyataannya, P anggota MPR periode 2014-2019. Ayo. Bisa nggak kita cari P-nya banyaknya? Untuk yang poin 1. Enggak. Bisa. Anggota MPR di 2014 di 2012 tuh orangnya pasti nggak ada sekian orang. Apa nggak jelas orangnya? Pasti. Enggak. Pasti. Enggak. Pasti dia anggota MPR tadi. Nggak boleh sembarang orang jadi anggota MPR tuh ya. Nah, berarti pasti. Betul ya? Cukup ya berarti untuk 1 ya? Cukup. Pernyataan 1 cukup. Ada sekian orang, 692 orang tuh. Mungkin dilihat dari statistikanya ya, datanya. Untuk nomor 2. Poin 2. Bilangan prima yang habis dibagi 2. Yuk. Cukup. Cukup. Siapa bilangan prima yang habis Cukup. dibagi 2? 2. Cuma 2. Berarti banyaknya 1 ya? Cukup ya? Cukup. Udah, berarti 1 aja cukup, 2 aja cukup. Yang D. D, dodol. Sedangkan D itu harus berkaitan. Oke. Nah ya, lanjut. 20. Aduh. Berapakah nilai dari bentuk aljabar X tambah mutlak X per X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Poin 1. X bilangan bulat positif. Nah, silakan kalau mau uji angka. Cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Kalau udah, Dek, coba. Ini definisi mutlak X itu bisa langsung X, bisa X-nya diminuskan. Ini langsung X untuk X Bulat positif. lebih dari 0. 0. Sedangkan yang bawah untuk Kecil dari 0. Kurang X dari 0. yang kurang dari 0. Oke, sebelumnya. Ini singkat ya. Harga mutlak, salah pula. Harga mutlak 3 berapa? Bisa 3, bisa minus 3. Minus 3. Harga mutlak 3 berapa? 3. 3. Harga mutlak minus 3 berapa? 3. 3, betul. Tapi yang paling betul menjawab itu, cara ngejawabnya itu, kalau paling dasarnya ya, minus 3 itu dimutlakkan. Karena di dalam tanda mutlak ini minus 3, karena dia minus tadi berarti yang 2 nih, Dek. Kalau dia minus diapain? Taruh lagi minus kirinya. Oh. Di 3. Sehingga jadinya 3. 3. Oke. Paham? Paham. Nah, sekarang untuk yang ini. X tambah mutlak X. X tambah mutlak X per X.
X itu ini udah jelas. Kalau poin 1 X bilangannya positif. X 2. positif, iya. Kalau positif itu dek berarti mutlak X sama dengan apa? Ada yang tahu? X. Kalau X-nya positif. Mutlak X sama dengan apa kalau X-nya negatif? X. X juga. Bukan, tapi diminuskan. X. Min X. Karena X-nya negatif. Kalau di sini minus 2, berarti karena dia minus 2, diminuskan lagi. Jadinya minus 2. Sehingga hasilnya plus 2. Nah, gitu ya. Ingat, dasar dari harga mutlak itu kalau plus langsung dia, kalau minus ditaruh lagi minus di pinggirnya. Biar beradu minus. Sehingga hasilnya plus. Oke? Nah, ini kalau mau cara matematikanya tanpa menguji angka, poin 1 udah jelas bahwa X-nya lebih dari 0. Kalau X-nya lebih dari 0, mutlak X itu apa? Langsung X. Paham? Paham. Langsung X karena dia positif. Kalau negatif, taruh minus di pinggirnya ya. Nah, X tambah X, 2X. 2X per X, jawabannya 2. Nah, berarti cukup untuk 1. Untuk yang 2 gimana, Dek? Enggak cukup. Enggak cukup. Oke, coba contoh angka berapa? Kalau mau pasang angka boleh angka berapa yang biar dia enggak tentu jawabannya. Ambil bilangan positif, dapatnya 2 kan? Contoh, 3, 2 boleh ya, 2, 3 aja. 3 tambah mutlak 3 per 3. Mutlak 3, 3. Tambah 3, 6. Bagi 3, 2. Nah, sekarang coba ambil apa? Minus 3. Minus 3 tambah mutlak minus 3. Per minus 3. Apa jawabannya? Mutlak minus 3 berapa? Plus 3, ya betul. Plus 3 yang di atas tambah 3. Tambah minus 3, 0. 0 bagi minus 3, 0. Sedangkan, satu lagi. Real itu, 0 itu masuk bilangan real nggak, Dek? Iya. Enggak. 0 Enggak. masuk bilangan real. 0 itu masuk bilangan real. Enggak. Masuk deh. Bilangan real itu deh gede. Dek. 1. Bilangan real itu gede cakupannya. Bilangan real itu kalau bahasa abang enaknya bilangan yang udah pernah kalian tulis, kalian baca, kalian dengar dari TK, playgroup sampai sekarang. Nah, itu berarti apa-apa aja tuh. Sampai terusnya dong. Nah, itu bulat-bulat. Koma-koma, koma-komaan, desimal. Masuk. Iya. Akar-akaran. Masuk. Itu yang real. Semua Yang nggak real itu apa? Imajiner, akar minus 9. Ada yang bisa jawab? Berapa? 9. Mana sih? Nah, karena minus ini. Error. Tekan kalkulator deh. Bukan minus 3 ya. Berarti min 0,25 itu juga bilangan real gitu ya? Iya, real. Real itu besar cakupannya. Ya, baik dia desimal, bulat, genap, ganjil, pecahan, itu real semua. Berarti yang enggak realnya apa? Yang enggak real itu kayak mana? Nih. Akar minus 9. Oh, iya. Nah, itu bukan real karena minus 9. Siapa dikuadratin hasilnya minus 9? Ada nggak? Enggak ada. Enggak. Ada kan? Nah, itu namanya error imajiner ya. Oke, berarti 1 cukup, 2 nggak cukup karena bisa berubah-ubah. Sehingga jawabannya A ya. A. Ini cukup, ini tidak cukup. Sehingga jawabannya A. Oke, Dek. Udah ya. Silakan di screenshot. Waktu kita udah habis. Kak, nanti PPT-nya yang gambarnya dikirim ke grup ya, Kak? Ya, grup mana nih? Semua? Masalahnya abang grup gabung sama semua grup nih. Atau Kirim aja semua, Kak. Ya, kalau enggak jangan ya bagi yang mau PPT Kakak kirim di sini aja ya, di Zoom aja ya, jangan ditutup dulu ya. Bang, mulai ulang nomor Gimana? 8. Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Ah, boleh lah. Oke, Telak Dek, yang satu soal lagi ya terakhir aja ya, nomor 8. Bagi yang udah cukup silakan, Dek. Mengundurkan diri terlebih dahulu, tapi yang mau sambung lagi juga boleh ya. Nomor 8.
Ya Bang, makasih Bang. Ini nomor 8 ya, nomor 8. Mana dia nomor 8? Oh ini. Nomor 8 ini dia. 7, 7, 1, 8. 7 ke 7, 1 bisa 7 kali 10 kan? Tapi masalahnya, yuk. 7, 7, 1, 8. Nah, trik abang tadi bilangnya cari bilangan yang hubungan dua yang kecil menghasilkan yang besar. 7 dan 8 sama 7, 1. 7 dan 8 kalau ditambahin masih kecil kan, 15 kan? Nah, berarti biar hasilnya besar, 7 dikali 8. 7 dikali 8 berapa? 56. Ada juga yang bilang 71 itu kan bisa juga dari 7 dikali 8. 8 tambah 2. Tambah 1 gitu kan? Betul nggak? Ya kan? 7 kali 8 tambah 2, 8 tambah 2, 10. 7 kali 10, 70 tambah 1, 71 kan? Nah, coba lihat yang lain, betul juga nggak gitu? 6 kali 4 tambah berapa? 4 tambah 2 juga. 6 kali 6 berapa? 36. 36. Nah, 36 Kurang 2. kurang 2 gitu. Di atas tambah 1, bawah kurang 2. Nah, nggak mungkin. Nggak boleh. Dia pasti seragam dia tuh. Pasti seragam dia. Kalau kita sambung ke bawah ini jangan tebak ya. Jangan tebak berarti ini Bang. 11 dikali tanda tanya tambah 2 kurang 1 kurang 2 tambah 3. Nah, salah nih. Nggak boleh nebak-nebak gini dia. Ya, nah, dia kalau model gini pasti seragam semua. Seragamnya tadi ya pinggir-pinggir kalikan, hasilnya 7 kali 8, 56. Pinggir dan pinggir ditambahkan, 15. Tambahin begitu. 71 jadinya. Saya. Oke, berarti 6 dan 4 dikalikan, 6 dan 4 ditambahkan, jumlahkanlah mereka. Oke, saya. Nah, dah. Berarti si tanda tanyanya itu 11 kali 6 ditambah 11 tambah 6. 83. Oke, makasih Bang. Udah ya. Oke, Dek. Udah Oke, bisa Bang, Bang makasih. tutup ya. Baiklah, untuk hari ini Bang cukupkan dulu untuk sesi belajar via Zoom-nya. Abang selaku pengajar mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, makasih buat Kak Bobi. Makasih ya Bang. Buat adik-adik yang ketinggalan materinya nanti bisa ikut lagi di kelas konsultasi ya, Dek, jam 1. Oke. Kak, setelah ini apa Kak? Udah hari ini satu sesi aja kan, Dek? Oh, satu sesi aja. Oke. Oh, Jam iya. 1. Oke. Ya, konsolnya hari nanti ini di jam kasih, 1 di grup WA masing-masing ya. Oke, Silakan. konsulen grup WA. Oke. Kasih ya, Bang. Kak. Ibu minum, Bang, Kak. Kak Revka, Ibu minum. Hah? Mau mimin ulang, Kak. Kak. Udah tutup ya. Oke deh, sekian kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak, Bang. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Bang.
kita itu lemah. Allah tidak suka kalau ada orang yang meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah pendidikannya, lemah ekonominya.